Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 202111987. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang studi tasawuf yang telah disebutkan beberapa hal tadi oleh teman kita dan akan dilanjutkan oleh saya, yaitu poin yang selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf di sini ada beberapa, yaitu yang pertama zuhud. Zuhud adalah mempersiapkan hati untuk beribadah dalam melakukan kewajiban agama tanpa meninggalkan kehidupan keduniawian untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat karena Allah. Maka tidak ada amal yang lebih mulia yang timbul dari hati yang zuhud, dan banyak pahala yang disediakan baginya, yaitu tindakan menunaikan amalan yang wajib sedapat mungkin dan amalan yang sunnah. Yang kedua, qanaah. Qanaah adalah keteguhan hati menuju keridhaan Allah serta mencari harta dunia sekedar keperluan hidupnya untuk menunjang ketaatan dalam melaksanakan kewajiban serta menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar. Sabar di sini yaitu kesediaan untuk mengatasi kesulitan dalam berbagai usaha yang dibaginya dalam 3 aspek. Aspek apa saja? Yang pertama, mengatasi kesulitan dalam usaha beribadah, menunaikan kewajiban menuju sahnya taat. Selanjutnya, kedua, mengatasi kesulitan dalam mencapai sahnya taubat dengan berusaha menjauhi kemaksiatan dan tidak melakukan yang tidak semestinya, serta yang ketiga, mengatasi kesulitan batin dalam menghadapi bencana keduniawian. Yang keempat yaitu tawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah terhadap perintah-perintahnya yang diwajibkan dan menjauhi dari hal-hal yang diharamkan. Yang kelima yaitu mujahadah. Sifat terpuji mujahadah adalah bersungguh-sungguh memenuhi perintah Allah dengan menetapi kewajiban dan menjauhi kemaksiatan secara lahir maupun batin semaksimal mungkin. Yang keenam yaitu ridho. Ridho berarti kemauan hati untuk menerima ketentuan dari Allah dan menerima hukum syariah dengan melakukan kewajiban penuh keikhlasan dan ketaatan, serta menjauhi perbuatan maksiat dan menerima bencana. Yang ketujuh yaitu syukur. Sifat terpuji syukur berarti mengetahui segala nikmat yang berasal dari Allah, baik yang berupa nikmat lahiriah seperti kekayaan material dan anggota tubuh, serta nikmat batiniah seperti diberikannya rasa keimanan dan ketaatan oleh Allah. Yang kedelapan yaitu ikhlas. Sifat terpuji yang terakhir atau kedelapan yaitu ikhlas. Ikhlas adalah kecenderungan untuk membersihkan hati agar tidak condong beribadah kepada yang selain Allah. Sikap ikhlas ini akan terwujud dengan terpenuhi 2 persyaratan, yaitu yang pertama, sikap hati yang hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, dinyatakan dengan perbuatan yang disahkan kebenarannya bila selaras dengan hukum ikhlas. Yang poin yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tasawuf. Siapa saja tokoh-tokoh tasawuf yang sudah terkenal baik di kalangan Islam tentunya. Yang pertama yaitu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi lahir di Balkh, sekarang yang bernama Afghanistan, pada tahun 604 Hijriah sampai 1227 Masehi. Ayahnya bernama Bahawalat. Beliau seorang dai terkenal, ahli fikih sekaligus seorang sufi yang menempuh jalan rohani sebagai seorang ahli fikih sekaligus seorang sufi. Baha memiliki pengetahuan eksoterik yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariah maupun pengetahuan eksoterik yang berkaitan dengan thariqat atau tasawuf. Dia mengajarkan kepada setiap muslim tentang bagaimana caranya menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta bagaimana caranya menjalankan disiplin-disiplin tertentu untuk menyucikan diri dan meraih kesempurnaan rohani.
Yang kedua yaitu Al-Ghazali, yang nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Ibni Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, yang secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di kota bersejarah Ghazlah, Turkhulusan, sebuah kota di Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ayah Al-Ghazali merupakan seorang muslim yang taat dan meninggal saat putranya masih bayi. Said Nursi. Yang selanjutnya tokoh Said Nursi. Lahir pada tahun 1877 Masehi di sebuah desa bernama Nurs di sebelah Anatoli Timur. Ayahnya bernama Mirza, seorang sufi yang sangat wiroi dan diteladani sebagai seorang yang tidak pernah memakan barang haram dan hanya memberi makan anak-anaknya dengan yang halal saja. Ia pernah berkata bahwa dirinya hanya menyusui anak-anaknya dalam keadaan suci dan berwudu. Hasan Al-Basri. Yang selanjutnya Hasan Al-Basri, yang nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau tepatnya 632 Masehi. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya. Yang selanjutnya yaitu Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi perempuan yang mempelopori dan mengembangkan ajaran tasawuf muhabbah. Ia lahir di Basrah pada tahun 714 Masehi. Kelahirannya diliputi bermacam cerita-cerita aneh. Apa saja? Salah satunya itu pada malam ketika ia lahir di rumahnya tidak ada apa-apa. Bahkan minyak untuk menyalakan lampu pun tidak ada. Juga tidak ditemui sepotong kain pun untuk membungkus bayi yang baru dilahirkan itu. Ibunya meminta ayah Rabi'ah agar meminjam minyak dari tetangga. Ini merupakan suatu cobaan bagi si ayah yang malang. Ayah ini telah berjanji kepada Allah untuk tidak mengulurkan tangannya meminta tolong kepada sesamanya. Namun begitu ia pergi juga ke rumah tetangganya, mengetuk pintu tapi tidak mendapat jawaban. Ia merasa lega dan mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak perlu ingkar janji. Ia pulang dan tidur. Malam itu ia bermimpi Nabi Muhammad berikan tanda kepadanya dengan mengatakan bahwa anaknya yang baru lahir itu telah ditakdirkan menduduki tempat spiritual yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu Al-Qushairi, atau yang disebut atau nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolhah bin Muhammad An-Naisiburi. Ia lebih dikenal dengan nama Abdul Tolhah Al-Qushairi karena ia dikenal dari keturunan kabilah Arab Al-Qushairi bin Ka'ab yang pindah ke Khurasan pada masa dinasti Umawi atau Umawi. Al-Qushairi lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisafur yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Disinilah ia bertemu dengan gurunya yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang sufi terkenal. Ia selalu menghadiri majelis dan menempuh jalan tasawuf. Sang guru menyarankan ia untuk mempelajari ilmu syariat. Oleh karena itu, Al-Qushairi mempelajari fikih kepada seorang faqih, Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar At-Tusi. Juga mempelajari ilmu kalam dan usul fikih kepada Abu Bakar bin Faruq. Tidak hanya itu, ia juga menjadi salah satu murid Abu Ishaq Al-Isfarayani dengan menelaah karya-karya Abi Al-Baqilani. Dari situlah Al-Qushairi berhasil menguasai doktrin ahli as-sunnah wal jamaah yang telah dikembangkan Al-Asy'ari bersama muridnya. Al-Qushairi wafat tahun 456 Hijriah. Ia adalah orang yang mampu mengompromikan syariat dengan hakikat. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami Al-Andalusia.
Ia terkenal dengan panggilan Muhyiddin Ibnu Arabi. Ia lahir di Murcia, Andalusia, Spanyol, tahun 560 Hijriah atau sekitar 1164 Masehi dari keluarga terpandang, dan wafat pada tahun 638 Hijriah. Orang tuanya sendiri adalah seorang sufi yang memiliki kebiasaan berkelana. Pada usia 8 tahun, Ibnu Arabi sudah merantau ke Lisabon untuk belajar agama dari seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Yang selanjutnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Provinsi Banten pada tahun 1230 Hijriah atau tepatnya sekitar 1814 Masehi. Al-Bantani merupakan putra kedua dari Ki Haji Umar, ulama yang memimpin masjid dan mendirikan Islam atau pesantren di Tanara. Ki Haji Umar adalah keturunan dari Maulana Malik Ihsanuddin, Sultan Banten yang pertama. Al-Bantani merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau yang kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Sementara itu Maulana Syarif Hidayatullah merupakan keturunan dari putra Maulana Hasanuddin yang Maulana Hasanuddin yang bernama Pangeran Sunyaras atau Tajul Arash. Yang terakhir yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ki Haji Asy'ari lahir di desa Gedang 2 km sebelah utara kota Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Dzulhijjah 1289 Masehi atau sekitar 14 Februari 1871 Masehi. Ia wafat di Tebuireng, Jombang tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah atau sekitar 25 Juli 1947 Masehi. Pada usia 76 tahun ayahnya bernama Ki Haji Asy'ari dari Demak, keturunan Raja Majapahit Brawijaya VI dari garis keturunan Jagatingkir. Ibunya bernama Nyai Halimah A. Itulah beberapa tokoh-tokoh tasawuf. Yang masih banyak lagi tokoh-tokoh tasawuf yang belum saya sempat tulis atau saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.